Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara in-house training Rabu 12 Juli. Sebentar dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara in-house training Rabu 14 Juli 2020 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, presentasi. Penyampaian materi dari Bapak Haji Mahyun SPD. Acara ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab. Yang keempat yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara in-house training ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu presentasi atau penyampaian materi dari Bapak Haji Mahyun. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saat ini dengan judul masalah layanan bimbingan dan konseling. Nah, mari di sini kita akan melihat dari PowerPoint. Yang kita bahas pertama di sini yaitu adalah tujuan bimbingan dan konseling, kontrak tujuan bimbingan dan konseling, asas bimbingan dan konseling, prinsip bimbingan dan konseling, tugas pokok guru bimbingan dan konseling, 4 komponen layanan bimbingan dan konseling, bidang layanan bimbingan dan konseling. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas hanya 3, yaitu mulai dari tugas pokok guru bimbingan konseling, 4 komponen bimbingan konseling. Baiklah, kita lanjut ke masalah pengantar. Bahwa layanan bimbingan dan konseling itu adalah merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan pemahaman, memahami, menerima, mengarahkan, mengembangkan keputusan, mengambil keputusan dan meresahkan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ini menurut Peraturan Menteri Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Sedang kita lihat terus masalah pengantar selanjutnya. Secara khusus ini adalah tujuan umumnya, itu mungkin nanti bisa dibaca supaya waktu kita jangan habis. Tujuan umum dalam kurikulum pendidikan sekolah penggerak itu adalah bimbingan dan konseling itu adalah merupakan untuk memberdayakan peserta didik untuk memiliki kompetensi pelajar Pancasilais sehingga tercapai kesejahteraan psikologis dan terbentuknya kemandirian. Nah, kemandirian yang dimiliki peserta didik dapat mencegah terjadinya 3 dosa besar pendidikan, yaitu radikalisme, kekerasan seksual, dan perundungan. Ini yang tujuan daripada satu pendidikan pada sekolah penggerak. Nah, bila kita lanjut masalah daripada tugas pokok bimbingan konseling. Nah, tugas pokok dari bimbingan konseling itu adalah di sini yang pertama merancang, merancang program bimbingan, yang ketiga mengimplementasikan program bimbingan, yang keempat menilai proses dan hasil, dan yang terakhir melakukan penelitian dan bimbingan. Mungkin Bapak sudah tahu seperti yang sering adalah melakukan penelitian, dan di sana itu mengembangkan daripada satu profesi kita di dalam melakukan satu penelitian dalam bimbingan konseling.
Layanan bimbingan dan konseling itu merupakan bagian dari sistem persekolahan yang mendukung pembelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran dalam mencapai perkembangan optimal siswa. Kepala sekolah berfungsi melakukan manajemen dan supervisi bagi guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pembelajaran mata pelajaran dan layanan bimbingan konseling yang saling mendukung dalam merencanakan kompetensi dan perkembangan optimal seperti ini. Ini tugas pokok dan saya harap nanti bisa dijabarkan tentang masalah tugas profesional guru bimbingan konseling yang A, B, C, D itu dah. Nah, terus kita lanjut adalah 4 komponen layanan bimbingan dan konseling. Nah, di mana 4 komponen itu adalah layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Yang mana di dalam layanan dasar itu merupakan layanan yang diberikan secara struktur, terprogram, dan terintegrasi dengan program bimbingan dan konseling. Layanan dasar itu bertujuan mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan peserta didik yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Misalkan layanan dasar itu yang dibutuhkan bagi semua peserta bersifat preventif dan sebenarnya. Pesan preventif dan pencegahan dan merupakan satu mental kegiatan dasar. Terus yang kedua, materi layanan dasar dapat dimuat atas dasar hasil asesmen seperti apa yang kita buat di dalam RPL. Nah, yang ketiga, tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konselor, konseli agar memiliki kesadaran atau pemahaman, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyelesaian diri dan dengan lingkungannya, mampu memenuhi kebutuhan dirinya, mampu mengatasi masalah sendiri, serta mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Ini adalah layanan dasar yang kita buat pada layanan bimbingan konseling. Terus kita lanjut. Layanan peminatan dan perencanaan individual yang kedua. Nah, kegiatan yang sistematik yang bertanggung jawab secara terus-menerus. Layanan ini didesain untuk membantu peserta didik dalam penetapan tujuan-tujuan pengembangan dan mengimplementasikan secara masa depan pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan ini mencakup penetapan tujuan, perencanaan karir, dan memahami, menginterpretasi, serta mengaplikasikan hasil asesmen untuk perencanaan akademik. Dengan layanan ini, peserta didik konseli belajar memantau, memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, serta mengambil tindakan secara aktif terhadap informasi tersebut. Nah, ini di dalam layanan individual, kita sudah kita sudah tahu bahwa dalam konseling kita di sini akan lebih terarah kepada individu dalam memberikan suatu layanan. Terus yang ketiga, layanan responsif. Nah, dalam satu layanan responsif sebagai guru bimbingan konseling, kita melakukan suatu kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta yang mendesak dan segera. Nah, apa yang dibutuhkan secara mendesak dalam satu layanan tersebut, misalkan dia dalam segala apa dan sudah mungkin Bapak dan Ibu sudah pahamkan. Terus yang kedua, tujuan layanan ini adalah memberikan layanan intervensi terhadap peserta didik atau kecil yang mengalami krisis, peserta didik atau kecil yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana, atau peserta didik atau kecil yang membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang spesifik. Nah, ini. Terus yang kedua, layanan pencegahan bagi peserta didik atau kecil yang berada di ambang pembuatan pilihan yang tidak bijaksana. Ini kan kita sudah paham tentang bagaimana kita mengarahkan secara mendadak atau secara preventif responsif untuk masalah peserta didik. Terus yang terakhir, isi dari layanan responsif ini antara lain berkaitan dengan penanganan masalah-masalah belajar, pribadi, sosial, dan karir. Tidak terlepas dari semua adalah masalah di dapat bidang bimbingan, sudah belajar, pribadi, sosial, dan karir.
Yang keempat, dukungan sistem. Merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, struktur, dan pengembangan profesional guru BK atau konselor secara berkelanjutan. Komponen ini secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitas yang dilakukan dalam kedudukan masukan antara lain, misalnya administrasi, kegiatan tambahan, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan masalah bagaimana adalah mendukung daripada suatu layanan. Oke, itu adalah 4 komponen dalam suatu layanan bimbingan konseling. Nah, yang selanjutnya adalah bidang layanan bimbingan dan konseling. Nah, bidang layanan bimbingan konseling yang sering kita dengar adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sejak dulu adalah ini adalah satu bidang layanan ini. Nah, yang pertama, bidang layanan bimbingan konseling adalah pribadi. Bimbingan dan konseling pribadi merupakan suatu pemberian bantuan dari konselor atau guru pembimbing dan konseling kepada peserta didik konseling untuk memahami, menjelaskan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab. Yang kedua, bimbingan dan konseling pribadi di sini agar mampu memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Terus yang ketiga, menerima kelemahan. Di sini menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasi secara baik. Yang keempat, mencapai keselarasan perkembangan antara cipta dan rasa. Cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, mencapai kematangan kedewasaan cipta, rasa, karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai dengan nilai leluhur. Dan yang keenam, mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai leluhur budaya dan agama. Ya, ini adalah layanan bidang bimbingan konseling bidang bimbingan pribadi. Terus yang kedua, bidang layanan bimbingan sosial. Bidang bimbingan layanan sosial itu adalah bimbingan dan konseling sosial merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseling untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermanfaatan dalam kehidupannya. Nah, ini kita sudah paham tentang masalah bagaimana mungkin Bapak dan Ibu sudah masalah sosialnya adalah supaya kita betul-betul dapat mengarahkan kepada sesuai dengan lingkungannya itu. Terus yang kedua, dalam bimbingan sosial itu adalah bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseling agar mampu berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan yang mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Nah, ini sudah jelas dalam bimbingan sosial ini adalah kita untuk mengarahkan bagaimana di dalam pergaulan, karena siswa adalah bukan dia secara pribadi berinteraksi dengan orang lain, baik dirinya sendiri dengan teman-temannya maupun masyarakat. Terus yang ketiga yaitu bidang layanan bimbingan belajar. Nah, dalam bidang bimbingan belajar di sini, seorang guru bimbingan konseling itu merupakan proses konselor atau guru bimbingan konseling memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memilih sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kesiapan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidupnya. Nah, di sini kita betul-betul mengarahkan bagaimana bahwa
siswa kita untuk betul-betul terarah terhadap masalah capaian belajarnya. Terus yang kedua, bimbingan dan konseling untuk belajar itu adalah bertujuan membantu peserta didik untuk menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya, dan memiliki kesiapan menghadapi ujian. Ini kita arahkan yang nomor yang 2 dulu, bagaimana anak-anak kita itu betul-betul siap dalam dan kebiasaan dalam suatu belajar. Terus yang terakhir dalam bidang layanan itu adalah bidang layanan karir. Nah, tujuan daripada suatu bimbingan layanan karir di sini adalah yang pertama, bimbingan dan konseling karir itu merupakan pemberian bantuan konselor atau guru BK kepada peserta didik atau konseling untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentan kehidupannya secara rasional dan realisasi berdasar informasi peserta didik, potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Terus yang kedua, yaitu bimbingan dan konseling karir itu adalah bertujuan peserta didik akan memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kemampuan potensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang bercita-cita karirnya masa depan. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosial psikologis, pekerjaan, aspek kerja, dan kesan kerja, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupannya secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonominya. Nah, itulah daripada suatu bidang bimbingan yang kita miliki dan memberikan suatu layanan kepada peserta didik. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang materi layanan bimbingan konseling. Mungkin ada yang bisa menanggapi atau silakan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat, Bapak. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum paham apa yang tadi disampaikan sama Pak Aji. Silahkan. Mungkin dari Ibu Saya Juli. Bu Moderator. Oh, silahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, dan untuk Bapak pemateri, terima kasih banyak, sudah banyak sekali ilmu yang sudah di-share atau yang sudah diberikan kepada kita semua. Tetapi ada beberapa hal, ya, ada hal yang membuat saya bingung ini antara perbedaan tujuan BK di Permendikbud nomor 111 ini Pak Haji, yang tahun 2014 dengan tujuan di dalam kurikulum sekolah penggerak ini Pak Haji. Bagaimana perbedaannya? Silahkan Bapak bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Sebelum saya mungkin ada Bapak di guru yang lain. Kalau enggak, oke. Nah, tujuan layanan bimbingan konseling di dalam Permen Dikbud nomor 111 tahun 2014 itu pelayanan bimbingan dan konseling itu adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan dalam satu kurikulum kita yang sekarang yang sedang kita ikuti adalah bahwa baik secara umum maupun khusus, bimbingan dan konseling itu adalah untuk memberdayakan peserta didik untuk memiliki kompetensi pelajar Pancasilais
Nah, sehingga tercapainya kesejahteraan psikologis dan terbentuknya kemandirian. Nah, seperti apa yang dikatakan pemerintah tadi adalah profil Pancasila. Nah, mungkin adalah apa namanya itu 6 profil Pancasila itu dicatatkan dalam satu tujuan yang sekarang itu. Nah, yang dimaksud dengan kemandirian dan sekarang itu adalah yang dimiliki oleh peserta didik supaya dapat mencegah terjadinya 3 dosa besar pendidikan, yaitu radikalisme, kekerasan seksual, dan perundungan yang ada pada saat yang sering kita apalagi sekarang ini adalah karena banyaknya media sosial yang itulah tujuannya itulah supaya peserta didik, anak didik kita itu menjadi apa namanya itu pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini yang bisa saya tambahkan atau saya sampaikan. Mungkin ada yang gimana? Terima kasih Bapak, sangat jelas sekali. Mungkin ada Bapak, Ibu yang belum jelas lagi. Cuman itu, Oh. Bu Moderator. Oke, kalau cuman itu, mari kita simpulkan presentasi dari Bapak yang disampaikan tadi oleh Pak Haji ya, Pak Haji Mahyun, bahwa yang saya tangkap di sini pertama ada 4 komponen layanan bimbingan konseling dan 4 komponen bidang layanan bimbingan konseling, yaitu bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tujuan daripada bimbingan konseling ini adalah untuk memberdayakan siswa agar siswa itu meranah ke profil Pancasila. Mungkin hanya ini, itu ya. Iya. Ya Bapak. Terima kasih Bu Rini. Baik, acara selanjutnya yaitu acara penutup ya. Semoga apa yang kita sudah pelajari dan diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Marilah kita tutup acara in-house training ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.